Nanti kalau ada impor gandum untuk ternak harus dirakorkan berapa kebutuhannya yang tidak mengganggu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sudah rapat, memang tidak di sini karena ada rapat bersamaan di Hambalang. Oleh karena itu beberapa menteri yang sedianya akan hadir diwakili seperti Mentan Pak Ali, Sekjen dari Bulog, wakilnya semua diwakili, banyak kata. Ya, karena diwakili ada 8 atau 9, maka bisa rapat di ruang saya cukup. Kami rapat di atas dari jam 10 sampai jam 1. Seru juga ya, karena ini diwakili oleh eselon 1 terkait, itu pembahasannya mendalam ya. Yang kita kadang-kadang tidak paham detail, hari ini secara detail kita bisa memahami. Jadi ada manfaatnya banyak rapat dengan teman-teman tadi. Ini juga ikut dari Pak Tarto, ini dari Persatuan Penggilingan Padi Beras Padi dan Beras Indonesia. Ada dari Asosiasi Jagung apa jagung. Ya pokoknya yang jagung lah ya, distribusi jagung ya, kita undang juga. Nah tadi saudara rapat ini menindaklanjuti hasil ratas minggu lalu dengan Bapak Presiden pada tanggal 30 Desember. Ya, ratas dengan Bapak Presiden itu, Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli 6.500 gabah harga 6.000 oleh Bulog di Bulog ya, 6.500. Kedua, jagung berapapun produksi petani jagung Bulog harus beli dengan harga 5.500. Nah, menindaklanjuti hasil ratas dan perintah Presiden itu, tadi kita rapat. Diputuskanlah tadi karena perlu kesiapan, perlu anggaran dan lain-lain, maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah ya beras efektif 15 Januari. Jadi 15 Januari kan perlu persiapan Bulog. Jadi efektif gabah 6.500 dibeli oleh petani pabrik-pabrik padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh Bulog seharga 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari. Kedua, jagung, saudara, Bulog akan menerima harga jagung 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang. Rupanya panen jagung itu akan dimulai Februari. Makanya diberlakukanlah harga 5.500 itu per 1 Februari. Karena kalau diberlakukan sekarang, khawatirnya nanti stok yang ada bukan menyelesaikan masalah kan. Nah, kita tujuannya kan jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap. Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari. Jadi pada panen yang masa yang akan datang, bukan stok jagung yang ada, tapi hasil panen 2025 yang diperkirakan mulai bulan Februari. Maka berlaku persiapan Bulog sebagainya 1 Februari baru dimulai. Jadi saya ulang lagi, gabah 15 Februari berlaku 15 Januari, sementara jagung 1 Februari ya. Itu saudara-saudara. Kemudian sudah disepakati dengan ratas bantuan pangan itu nanti 160.000 ton per bulan yang sudah putuskan
Januari Februari waktunya ya. SPHP Januari Februari sudah akan dibagi oleh Bulog, wakil Bulog. Tapi sudah diputuskan ratas, ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Ya, nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa. Kalau sudah mulai musim kemarau, barulah atau musim ceklik namanya ya. Panen ceklik itu baru akan dibagi. Oleh karena itu, kapan yang 4 bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya Mentan kita rapat bareng-bareng di sini, baru akan diputuskan. Tapi sudah ada cadangan, dicadangkan untuk 6 bulan. 2 bulan sudah, 4 bulan belum ya. Dan jagung 250.000 ton, kemudian kedelai 100.000 dicadangkan untuk SPHP. Yang berikutnya tadi kami rapat untuk menjaga, karena sekarang ini semangatnya petani menanam jagung luar biasa, bahkan di pinggir-pinggir jalan tanam jagung. Kita tidak ingin semangat itu luntur gara-gara kita impor bahan-bahan yang akan mengganggu produksi jagung ya. Nah, oleh karena itu tadi sepakat nanti ada pengganti jagung untuk pakan itu ya, ada gandum ya. Gandum untuk pakan. Itu harganya murah ya. Nah, ini nanti kita akan rataskan. Tapi jangan salah kutip. Gandum yang untuk pakan. Bukan gandum salah umum, tapi gandum yang ya kan Pak, untuk pakan ternak. Itu kalau impor harus diputuskan dalam ratas, rakor ya, rakor gitu, rakortas harus diputuskan dalam rakortas. Karena kalau itu banjir, nanti jagungnya kan nggak terserap oleh pabrik-pabrik karena sudah diganti oleh gandum untuk ternak. Nanti sama harganya anjlok lagi, petani jadi sulit lagi gitu ya. Jadi itu perlu dirakortaskan. Saya kira udah semua saudara. Ya silakan. Ini memang rapatnya teknis ya. Pak, tadi kan yang bantuan pangan jangan disalurkan pas lagi panen, udah ada prediksi panen kapan Pak sama prediksi angkanya. Terus bantuan pangan mungkin nggak Pak di Lebaran Pak? Sama ada pembahasan soal ini nggak Pak, kebutuhan pangan yang buat MBG kan udah mulai tuh Pak, itu apa saja gitu Pak? Yang MBG Pak, MBG kan sudah mulai. Oh ya, jadi tadi panen raya kan sekarang panennya meningkat. Januari aja Menteri Pertanian sudah menyampaikan ada peningkatan yang signifikan dari 0,8 1,3 Pak ya. Kemudian produksi Februari itu sampai 2,2 juta 08 ya, jadi naik gitu. Dan puncak panen nanti Maret April, jadi agak maju sedikit. Maret April. Jadi Maret April nggak mungkin kita ada SPHP maupun bantuan pangan. Tidak ada. Oleh karena itu nanti kita lihat perkembangannya di bulan April kapan diperlukan disalurkan bantuan pangan itu. Nanti rapatnya di April kita lihat nanti. Ya belum. Oh 1,6 juta. 160.000 ton. 160.000 ton bantuan pangan, 150.000 ton SPHP untuk 16 juta. Berapa Pak Ali? Tahun ini berapa kita? Pak Ali, tahun ini berapa? Kalau saya nggak salah 54 ya? Kita 32,8 juta Pak. Berapa? 32,8 juta ton. Prediksi. Iya, 2022. Produksi beras diperkirakan 32,8. Ya, syukur-syukur bisa lebih. Ya, karena udah bagus kan? Harga bagus, bagus. Terus musim juga bagus gitu. 32,8. MBG Pak. MBG impor pangan untuk MBG yang makan. Enggak ada kita.
Makan bergizi gratis tadi nggak dibahas? Ya, diusahakan dari dalam negeri semuanya. Susu emang Pembagiannya gimana itu Pak biar nggak oversupply atau merata dan adil gitu? Pembagian MBG tadi sempat dibahas ya untuk teknisnya kan belum pernah disebut juga. Belum, tadi kita nggak bahas. Tadi hari ini kan launching, nanti kita lihat lah evaluasi seperti apa. Karena kesiapannya udah hampir setahun kan, saya kira tidak akan ada masalah. berarti MBG tidak akan pakai komoditas impor Pak? Seperti Iya. susu gitu Pak? Susu. Susu kan tertentu aja kan, nggak tiap hari. Iya kan? Cukup dia di dalam itu. Ya susu memang ada impornya, dari seperti biasa saja. Tapi yang lain dari disesuaikan dengan pangan di daerah. Misalnya kalau di tempat saya di Lampung tuh orang sukanya makan ikan, ya kan? Tempe tahu orang Lampung mungkin nomor 2, gitu ya. Tapi di Jawa mungkin perlu telur, tempe dan tahu. Tapi kalau di Kalimantan mungkin lain lagi. Itu sudah dipelajari betul oleh gizi yang ada di Badan Gizi. Nanti kita lihat dulu aja seperti apa. Ada lagi? Pak, terkait gandum tadi Pak, gandum. Iya soal beras Pak, kan HRT mau dinaikkan, maaf Pak, kan soal gabah kan mau dinaikkan harganya ya Pak. Itu nanti Bukan sudah naik, nanti berlaku 15 Februari. 15 Januari. 15 Januari itu nanti untuk ke HRT beras sendiri seperti apa Pak itu untuk kenaikannya? Nanti 6.500, Bulog akan membeli 12.000. Apakah ada perubahan HET atau tidak? Gimana Mas Arif? Sementara belum ada. Belum ada perubahan apa? Untuk Belum. dampaknya ke inflasi sendiri nanti udah diperhitungkan juga belum Pak? Belum. Ya. Apalagi? Cukup ya? Pak Bos, satu lagi Pak, ini yang tadi soal serapan beras di Bulog. Ini kan di bawah harga pasar ya, bakal diserap Bulog kira-kira. Nah, ini nanti untuk menutupi tadi anggaran Bulog itu berapa perkiraan yang dibutuhkan Bulog untuk menyerap tadi Pak? Jadi gabah dan jagung yang tidak diserap pasar dengan harga itu, maka Bulog harus membeli. Oleh karena itu nanti tantangannya tentu kalau banyak, kalau anggaran karena pemerintah akan mensubsidi bunga, jadi sebetulnya tidak ada soal yang subsidi nanti bunga ya. Perkiraannya berapa triliun Pak Menko? Perkiraannya berapa triliun untuk Bulog? Sekarang yang disepakati kemarin berapa Pak? Bukan, yang Imbara? Belum. Sementara 27 Dana tersedia 22. Dana yang tersedia 22 triliun. 22 triliun. Ya. Ada juga sebetulnya sudah, tapi itu kan anggaran Bappenas. Ini yang kami akan selesaikan. Karena Bappenas itu kan anggaran dari Bendahara Negara ke Bappenas, ya. Nanti kalau Bulog beli barangnya ada, kemudian dibagi gitu, baru dievaluasi, BPKP periksa, baru bayar. Nah, itu aturan Perpres berapa? 125. Nah, kita lagi bahas ya bagaimana kalau stoknya milik pemerintah. stok itu milik pemerintah, jadi pengadaan, jadi sehingga anggaran itu langsung bisa dikasih ke Bulog. Jadi Bulog nggak perlu bayar bunga lagi. Nah kalau itu boleh perpresnya selesai, berarti Bulog tambahan lagi anggarannya banyak, jadi tambah 17 lagi kan, jadi bisa beli lebih banyak lagi gitu. Jelas ya? Cukup, terima kasih. Udah kamu udah kasih ya. Soal impor gandum Hah? untuk pakan Pak, impor gandum untuk pakan itu nanti berapa banyak dan dari negara? Gandum Pak untuk pakan ternak, kalau kita kan jagungnya mudah-mudahan nih banyak nih, karena harganya bagus. Sekarang pinggir-pinggir jalan aja ditanam jagung. Nah tentu kita harus membela petani kita. Oleh karena itu nanti kalau ada impor gandum untuk ternak harus dirakorkan berapa kebutuhannya yang tidak mengganggu. Berarti akan ada aturan baru ya Pak? Karena kan kalau nggak salah impor gandum untuk pakan ternak tuh bertahun-tahun ini sudah berjalan, tapi tidak pernah ada kuota untuk. Iya nanti masuk rakortas. Ya terima kasih. Selamat siang.